Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipip Afifah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bogor dengan NIM 857385305. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kegiatan pertama, saya akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Satu, dua, tiga. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu air secukupnya, tisu, 2 buah toples, kacang hijau yang sudah direndam semalaman, tabel pengamatan, dan alat tulis. Untuk langkah-langkahnya, siapkan 2 buah toples, masukkan tisu. Tisu ini menutupi semua bagian dari toples. Untuk kemudian nanti diberi air secukupnya dan disisipkan beberapa butir kacang hijau yang hasil akhirnya jadi seperti ini. Saya beri label pada masing-masing toples. Untuk label A disimpan di tempat terang tanpa terkena matahari, dan untuk toples B disimpan di tempat yang gelap. Pada toples A, panjang batang kacang hijau bervariasi, dimulai dari setengah sentimeter sampai dengan 2 cm. Dan untuk toples B, panjang batang kacang hijau juga bervariasi dari setengah sentimeter sampai dengan Berdasarkan hasil 1,5 pengamatan perkembangan cm. kacang hijau dari hari ketiga sampai hari ke-6, dapat disimpulkan bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap cara tumbuh tanaman. Tanaman yang tumbuh di tempat gelap memiliki batang yang jauh lebih panjang dibandingkan yang ada di tempat terang. Hal ini terjadi karena tanaman berusaha memanjangkan batang secepat mungkin untuk mencari sumber cahaya yang dibutuhkan, sehingga seluruh energinya hanya digunakan untuk memanjangkan tubuhnya. Kemudian, panjang tidak selalu berarti tumbuh dengan baik. Meskipun batangnya lebih panjang, tanaman di tempat gelap kondisinya jauh lebih buruk, lemah, lemas, berwarna pucat, dan bagian tubuh lain seperti daun tidak dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya, tanaman di tempat terang meskipun batangnya lebih pendek, tetapi tumbuh dengan sehat, kuat, dan seluruh bagian tubuhnya berfungsi dengan sempurna. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat. Pada kegiatan ini, saya sudah menyiapkan 1 buah toples yang sudah saya isi dengan tumbukan tape singkong, buah semangka, dan dialasi dengan tisu. Kemudian diisi dengan beberapa ekor lalat. Di hari pertama terpantau ada beberapa ekor lalat yang masih hidup, ada juga yang sudah mati, dan saya lihat lalat-lalat ini masih belum bertelur. Di hari kedua terlihat ada telur lalat menempel pada dinding toples. Berdasarkan hasil pengamatan dari hari ketiga sampai menjadi lalat dewasa, dapat disimpulkan bahwa lalat mengalami proses perubahan bentuk yang disebut metamorfosis sempurna yang melalui 4 tahapan berurutan, yaitu telur, larva, pupa, lalat dewasa. Setiap tahapan memiliki bentuk fisik, sifat, dan cara hidup yang berbeda satu sama lain. Saat menjadi larva, bentuknya seperti cacing dan aktif makan. Sedangkan saat menjadi pupa, ia tidak bergerak dan tidak makan sama sekali, hanya mengalami perubahan bentuk di dalam tubuhnya. Proses perkembangan ini membutuhkan waktu sekitar 10 hari, tergantung dari suhu dan lingkungan tempat hidupnya. Semakin hangat suhunya, biasanya proses perkembangannya akan berjalan lebih cepat. Meskipun induk lalat dewasa yang ditaruh di dalam toples sudah mati, telur yang dihasilkannya tetap dapat berkembang dengan baik dan berubah menjadi lalat dewasa, karena di dalam telur sudah terdapat calon makhluk hidup yang siap tumbuh dengan sendirinya. Pada hari ke-10, proses perkembangan kulit kepompong pecah dan keluarlah lalat dewasa yang sudah memiliki bentuk tubuh sempurna, lengkap dengan kepala, dada, perut, sayap, dan 6 kaki. Awalnya tubuh dan sayapnya masih lunak dan berwarna terang, namun dalam beberapa jam saja tubuhnya mengeras, warnanya berubah menjadi hitam atau keabu-abuan, dan sayapnya sudah dapat digunakan untuk terbang.
Lalat dewasa ini kemudian siap untuk melakukan perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan baru. Sekian pengamatan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.